Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah tentang manajemen perbankan dengan sub pokok bagian yang akan kita bahas kali ini. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana peran bank dalam arsitektur perekonomian di Indonesia. Nah, kita akan melihat seberapa pentingnya bank ini menjadi pilar penting dalam sistem keuangan di Indonesia, dan kita akan melihat sejauh mana kita akan mengenal perbankan, dan kita akan lihat bagaimana bank itu sebenarnya tidak hanya untuk tempat sekedar menabung saja, tapi kita akan mengenal bagaimana fungsi bank yang sebenarnya itu nanti akan membantu dalam setiap sendi-sendi kehidupan serta dalam setiap ketika kita mendapatkan masalah yang di bidang keuangan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan tambahan materi serta pengetahuan bagi saudara. Ya, selanjutnya akan kita mulai untuk materi pembelajaran kita kali ini. Kita di sini akan melihat ya, bagaimana definisi bank serta fungsinya. Secara umum kita sebut bank itu sebagai lembaga keuangan. Nantinya kita akan pilah bank itu terdiri dari beberapa apa saja ya, yang menjadi core bisnis dari setiap lembaga. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membedakan mana yang bank, kemudian mana lembaga keuangan yang non-bank. Yang kita bahas kali ini adalah lembaga keuangan bank saja. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai badan hukum dan ditentukan dengan besaran pokok minimum pendirian sebuah bank, kita akan bedakan antara bank umum ya, seperti yang kita ketahui bersama, seperti bank himbara yang ada di bawah BUMN, kemudian bank swasta serta BBN ya. Nanti atau di lain kesempatan kita akan jelaskan perbedaan dari struktur modalnya dengan model papan tulis, jadi biar bisa saudara pahami lebih enak. Di sini kita jelaskan secara garis besarnya saja. Fungsi utama dari bank adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nanti akan dikelola oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi kalau kita hanya berpikir bank hanya untuk menabung, ya sebenarnya salah. Ketika saudara membutuhkan bantuan modal, yaitu bank ini hadir sebagai solusi untuk memberikan kredit. Kredit akan kita bagikan, pisahkan maksudnya, dari yang kredit multiguna yang untuk kepentingan non bisnis, kemudian kredit untuk skala mikro yaitu di bawah 500 juta, dan kredit pembiayaan modal usaha ya itu bisa start from 100 sampai tak terbatas. Dari pemilahan bentuk kredit kita akan tahu kredit yang diajukan nasabah itu gunanya untuk apa. Jadi kita akan bisa mengetahui apakah kredit yang kita salurkan ini bentuknya produktif atau kredit yang sifatnya konsumtif, itu untuk membeli barang atau pemenuhan hasrat belanja karena sifatnya tidak primer tapi sifatnya adalah tersier. Seperti yang kalian lihat di layar, perbankan ini berdiri di Indonesia pada awal masa kolonial penjajahan Belanda pada saat itu, yaitu di abad ke-19. Pada saat itu, bank merupakan tempat untuk meminjam uang. Belum ada budaya menabung secara khusus. Jadi adalah bentuk dari pemerintahan kolonial pada saat itu untuk memberikan bantuan atau memberikan
beban selain pemungutan pajak kepada rakyat, itu ya kita sebagai orang yang terjajah. Paksaan dan memberikan gambaran gaya hidup yang semu dengan memberikan pinjaman yang disertai dengan bunga, dan kita tidak mempunyai saat itu pemahaman bahwa ketika tidak bisa melakukan pembayaran maka aset yang disita. Nah, jadi ini sebagai bentuk perampasan aset dari pihak kolonial secara halus dengan memberikan iming-iming kenikmatan yang sesaat dari hutang yang dicairkan untuk pemenuhan kebutuhan non bisnis. Nah, yaitu yang saat ini berkembang ya. Sampai di era sekarang rata-rata pembelian barang, misalkan membeli iPhone tidak sesuai dengan peruntukan tapi dibela-bela untuk kredit hanya karena ingin memenuhi kebutuhannya memegang iPhone. Dan bank ini berkembang sampai saat ini dan beralih ke era digital. Seperti yang saudara ketahui saat ini, model pembayaran saat ini sudah banyak yang menggunakan teknologi kris. Saudara sudah terbiasa menyimpan uang ke dalam rekening digital atau e-wallet, tersimpan di dalam rekening Dana, tersimpan dalam rekening Shopify, GoPay, Cbank, dan yang lain-lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sudah terjadi peralihan di sektor pembiayaan dan di sektor keuangan, yang mana dulu saudara terbiasa atau di era om kalian, di era orang tua kalian yang terbiasa menyimpan cash di rumah. Kalau nggak ada cash di rumah bingung ke ATM ambil uang, karena untuk beli pasar, sayur, warung sayur dan sebagainya tidak bisa menggunakan kris pada saat itu ya. Hal ini berbanding terbalik di masa yang saat ini, yaitu apa? Kalian tidak asing lagi dari hal yang berbau digital. Nah, ini merubah paradigma kita sebagai masyarakat dan sebagai pengguna jasa atau sebagai yang sudah tidak terbiasa lagi memegang uang dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan model peralihan ini tentunya bank juga harus mengakomodir dari hal yang sudah berbeda di masyarakat. Dulu mungkin ke warung sayur tidak ada itu namanya. Tapi coba beberapa pasar tradisional saya berbelanja, itu rata-rata pedagang sudah mempunyai barcode kris. Artinya sudah tergeser dari era yang dunia masih menggunakan uang sebagai transaksi, sekarang sudah cashless. Nah, ini menjadi sebuah perubahan baru di dunia pembayaran. Nantinya mungkin sudah tidak menggunakan handphone lagi ketika saudara melakukan pembayaran. Di beberapa negara yang maju sudah mengembangkan model pembayaran menggunakan teknologi biometrik. Ya, yaitu menggunakan teknologi pembayaran menggunakan sidik jari. Dulu mungkin kita gelisah ketika dompet ketinggalan. Sekarang gelisah ketika handphone ketinggalan. Besok nggak ada lagi gelisah selama jempol kalian tidak ketinggalan. Nah, ini yang menjadi sebuah resolusi baru di dunia digital. Di sini kita akan melihat perbedaan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia dan yang seperti kita kenal saat ini
kita akan bedakan menjadi bank sentral, yaitu adalah Bank Indonesia, bank umum seperti yang saudara kenal saat ini, dan bank umum kita pisahkan lagi menjadi bank pemerintah atau bank di bawah naungan BUMN, dan bank swasta, dan bank syariah. Nah, untuk model dari bank ini ya bedanya, kalau untuk bank syariah tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnisnya, yang nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut secara detail bagaimana bentuk dari bank syariah dan model bisnisnya. Kemudian kalau untuk bank swasta, yaitu adalah bank yang berdiri sendiri, milik perorangan, yang modalnya berasal dari himpunan masyarakat serta berasal dari investor. Dan bank pemerintah atau bank BUMN seperti yang kita kenal seperti BNI, Mandiri, kemudian bank BSI. Nah, ini semuanya mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebagai modal yang akan mereka salurkan ke masyarakat. Dari beberapa bank tersebut, ya, dari bank BUMN serta bank swasta, pada saat melakukan pengucuran dana, pada saat memberikan bantuan kredit kepada masyarakat, yang membedakan antara bank pemerintah dengan bank swasta adalah besaran bunga yang mereka tawarkan. Nah, kita lihat murah mana, ya. Pemerintah dengan bunga murahnya, namun pada saat melakukan verifikasi, pada saat melakukan survei, proses dari sejak pengajuan hingga cairnya dana itu memang sedikit agak perlu waktu, ya, karena prosesnya yang begitu panjang, berbanding terbalik dengan bank swasta yang dengan kecepatan sehingga biar cepat berputar modalnya dan biar tidak lari nasabahnya, maka kecepatan dalam pencairan itu dibutuhkan. Semakin cepat bekerjanya, semakin cepat pencairannya, maka itu adalah menjadi sebuah prestasi dari bank tersebut. Mau lebih cepat lagi juga ada dari pihak BPR. Hari ini pengajuan, mungkin besok sudah bisa cair. Tapi saudara jangan kaget dengan besaran bunga yang kalau diibaratkan angsurannya jelas lebih mahal dibandingkan ketika saudara mengajukan pinjaman ke bank milik pemerintah. Nah, ini yang membedakan antara bank umum serta bank BPR. Jadi di lain kesempatan kita akan bahas lagi bagaimana caranya kita mengklasifikasikan sebuah BPR dan bagaimana model kinerjanya mereka. Nah, di sini kita akan melihat peran bank dalam sistem keuangan nasional. Ya. Kita kalau di sini hanya melihat dari sebatas bank menyalurkan kredit dan menjadi fasilitator pembayaran ketika saudara membayar listrik, membayar air, dan membayar semuanya tagihan, bahkan sampai tagihan pembelian online saudara ya, dari pihak Shopee dan sebagainya. Bank ini sebagai jembatan. Ketika ingin melakukan pembayaran dan tidak ada lembaga yang menjembatani antara ketika saudara melakukan pembelanjaan online, tidak ada bank yang memvalidasi dengan sistem pembayaran yang terpercaya, ya saya rasa transaksi tidak akan berjalan. Perputaran uang hanya mandek kalau hanya mengandalkan pembelanjaan secara fisik, ya. Jadi kalau misalkan kita masih mengandalkan sistem transaksi berbasis konvensional yang menunggu di sebuah toko, yang menunggu tanpa melakukan action berupa promosi dan mengharapkan kedatangan konsumennya berupa kedatangan fisik, ya saya rasa itu akan ketinggalan pergerakannya dibanding yang toko menggunakan teknologi digital, baik dari segi penjualan, penawaran, pembayaran, semua serba digital, ya. Kecepatannya akan lebih cepat maju dan low budget dibandingkan kita membuka toko fisik
yang harus benar-benar terlihat wujudnya sebagai sebuah toko. Nah, bank inilah yang menjadi penopang dalam perdagangan. Kalau tidak ada bank yang memobilisasi dari sebuah perdagangan dengan bentuk pembayaran digital atau sistem operasional uh, online banking sistemnya tidak berjalan dengan baik, bahkan mobile bankingnya juga selalu ada kendala lemot dan sebagainya. Nah, ini saat ini akan ditinggalkan. Sekarang masyarakat sudah berpikir dengan cepat bagaimana melakukan pembayaran aman, cepat, tanpa error, dan aman duit yang kita belanjakan di situ. Kalau sistem mobile banking aja udah lemot, pembayaran selalu gagal-gagal, bahkan untuk mendeteksi kris saja masih kadang gagal dan tidak terbaca. Wah, sudah saatnya bank harus berbenah diri ya, kalau tidak mau ditinggalkan nasabah-nasabah yang potensial saat ini. Lalu di sini kita lihat sebenarnya apa kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Yang pertama adalah kredit. Dengan bank menyalurkan kredit ke masyarakat, dengan bank memberikan bantuan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat ini akan diwujudkan dalam bentuk bisnis, maka ini akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju. Maju dari mana, Pak? Nah, ketika bisnis berjalan dengan baik dan bisnis itu tertib untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dari PPN-nya sekalipun, ketika ada transaksi, setiap transaksi terbebani dengan PPN, dan itu sudah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa ini. Nah, makanya dengan adanya kredit dan menumbuhkan bisnis menjadi lebih besar lagi, ya penerimaan pajak ini juga pasti akan seiring berjalan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, selain dengan kredit, tentunya juga ada pembiayaan. Pembiayaan ini kita berikan kepada kontraktor-kontraktor yang sedang mengerjakan proyek-proyek dari pihak energi, pihak jalan, dan sebagainya. Bukan hal yang bisa kita nalar ketika ada proyek pengerjaan jalan tol, proyek pengerjaan pengeboran, dan sebagainya. Itu membutuhkan biaya yang puluhan bahkan ratusan miliar. Yang saya yakin pengusaha ini nggak ada yang mempunyai fresh money sebesar ratusan miliar. Pasti mereka akan menggunakan jasa bank sebagai pembiayaan. Biar apa? Misalkan kita punya uang 100 miliar, lalu kita belanjakan semuanya untuk kebutuhan itu, ya uang nggak berputar. Project bangun rumah dan sebagainya itu tidak bisa kita tetapkan secara pasti. Fixed cost-nya itu pasti akan berbeda. Coba tanyakan sama orang tua kalian. Ketika membangun sebuah rumah, membangun apapun itu menggunakan jasa tukang, bahkan itu tukang harian, tukang borongan, yang ketika ditetapkan misalkan bangun bangunan ini kira-kira 50 juta. Tiba-tiba nanti in realnya itu bisa lebih itu. Entah itu dari harga bangunan yang berbeda, entah itu dari masa pengerjaan yang molor sehingga bertambah honor dari tenaga kerjanya, tukangnya. Jadi tidak bisa kita terapkan sebagai fixed cost. Nah, makanya kita membutuhkan bantuan pembiayaan dari bank sebagai penyokong dalam pembangunan atau dalam proses pengerjaan infrastruktur apapun itu. Sehingga ada cash flow yang berputar dan ada standby fresh money yang untuk jaga-jaga ketika ada over budget. Nah, ini fungsinya kita menggunakan pembiayaan. Untuk inovasi saya rasa nanti ada di materi selanjutnya tentang bagaimana kita menggunakan financial technology. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sana. Dan stabilitas, yaitu dengan majunya perekonomian dan majunya pertumbuhan ekonomi,
tentunya akan menarik investor asing untuk berinvestasi ke negara kita, yang juga menambah penambahan fiskal di penerimaan pajak kita di BUMN atau di APBN. Nah, lalu apa tantangan dan isu perbankan yang ada di Indonesia? Yang sering terjadi dan yang klasik dari dulu terjadi adalah resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu adalah resiko yang tidak bisa kita hindari, tapi hanya bisa kita minimalisir. Bagaimana caranya kita meminimalisir resiko kredit macet? Resiko yang gagal bayar nasabahnya. Makanya poin penting pada saat melakukan survei itu akan menjadi sebuah penentu apakah nasabah tersebut layak kita berikan kredit atau tidak. Ya. Apalagi dengan model gaya hidup saat ini, ya, masyarakat sudah konsumtif, semuanya ingin dibeli tanpa mengukur kemampuan kita dalam mencari atau mengukur dari tingkat pendapatan kita. Kita merasa mampu bahwa gaji kita bisa membiayai atau mengangsur, tapi kita lupa dalam suatu fase kehidupan pasti akan ada biaya tak terduga. Apa yang terjadi? Ketika terjadi biaya tak terduga, uangnya sudah habis buat ngangsur atau sudah terpakai sebagian untuk angsur dan sebagian untuk biaya hidup makan sehari-hari, tapi ada biaya tak terduga, misalkan sakit dan biaya-biaya lain yang tidak kita harapkan. Kita tidak punya safety, tidak punya dana simpanan cadangan, maka yang terjadi ya susah dibayangkan. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika belum jatuh tempo pembayaran angsuran, kita sudah dipaksa untuk membayar biaya tak terduga. Yang paling tidak bisa kita prediksi adalah sakit. Tiba-tiba harus sakit, pengennya sembuh, maka harus membayar sekian. Ya, itulah harapan kalau orang sakit, berapapun akan dibayar. Uang sudah habis untuk biaya berobat, dan tibalah saatnya membayar angsuran, uangnya sudah tidak ada. Terus begitu menunggak, ya, pada akhirnya angsuran saudara macet dan berujung pada penyitaan aset. Di sini siapa yang dirugikan? Nah, untuk itulah peran dari surveyor ini menjadi ujung tombak selain marketing. Marketing dia yang mencari bahan makanannya, surveyor dia yang menggoreng dan siap disajikan. Maka untuk itu, ya, sebelum saudara mengajukan kredit, tanyakan pada diri sendiri apakah sudah layak saudara mengangsur. Dan kita tanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah kita memerlukan barang yang kita beli secara kredit tersebut. Fine kalau dibeli dengan menggunakan cash. Seberapa penting barang apapun, jika dibeli dengan cash, urusan selesai. Dan urusan belum selesai kalau saudara beli barang sepenting apapun, kalau masih menggunakan kredit, maka saudara harus bertanggung jawab selama umur kredit itu. 1 tahun, saudara pasti akan terasa cepat kalau melalui dengan senang. 1 tahun akan terasa 10 tahun kalau saudara ada beban harus membayar angsuran. Nah, maka pertimbangkan lagi sebelum bertindak. Lalu, bagaimana regulasi dan pengawasan perbankan yang ada di Indonesia? Dahulu, yang mengawasi dan membuat regulasi perbankan masih di BI. Untuk pengawasan nasabah, makanya dulu ada istilah BI checking. Saat ini BI cukup mengembangkan dari sisi ekonomi makro saja, mengatur bagaimana tingkat ekonomi moneter,
tingkat fluktuasi bunga itu tidak bergerak liar dengan mengawasi pergerakan setiap terjadi kelonjakan harga. Bagaimana caranya mengontrol inflasi-inflasi yang ada di setiap daerah? Dengan menggerakkan tim pemantau inflasi daerah untuk mengontrol dari sisi perkembangan harga barang, terutama ketika terjadi hari-hari besar, Lebaran, Natal, dan sebagainya, pasti harga melonjak naik. Nah, ini kalau tidak ada TPID atau tim pemantau inflasi daerah di bawah naungan BI, maka harga tidak terkontrol dan terjadi inflasi. Kalau sudah terjadi inflasi, maka rupiah akan melemah. Rupiah akan melemah, saudara wassalam. Gaji yang saudara dapat menjadi tidak ada artinya untuk membeli sebuah barang. Ya, itulah peran BI untuk mengontrol ekonomi moneter saat ini dibutuhkan biar lebih fokus sehingga rupiah tetap kuat walaupun perbandingannya saat ini rupiah kita selalu membanding-bandingkan dengan dolar. Saat ini siapa yang mengawasi perbankan? Pertama dari pihak OJK, dan untuk secure dari dana simpanan nasabah maka dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin swasta. Di sini kita bagi-bagi regulasinya sehingga semua bekerja dengan sebagaimana mestinya. Lalu ini adalah bentuk inovasi yang dilakukan oleh perbankan. Dulu mungkin orang masih beberapa menggunakan internet banking ya, untuk melakukan transaksi. Dan ini juga masih dilakukan oleh pihak korporat, terutama korporat dalam di bidang penggajian dan sebagainya. Mungkin masih relatif aman jika menggaji pegawai di bawah 10 orang. Tapi menjadi tidak aman ketika yang digaji itu sudah di atas 100 orang. Nah, tangannya bisa pegel itu pihak kasir yang menggaji dengan sejumlah 100 karyawan. Nah, maka untuk itu dibutuhkan internet banking. Dan mobile banking yang saudara pegang saat ini adalah bentuk inovasi yang memudahkan nasabah transaksi tanpa harus mengunjungi ATM. Nah, bagaimana prospek dan strategi pengembangan perbankan di Indonesia? Nah, kita langsung highlight di nomor 2 saja. Tentunya bank harus lebih fokus mengembangkan teknologi digital. Tidak hanya terpaku di bidang mobile banking, tidak hanya terpaku di bidang ATM. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan bank di Indonesia. Ya. Mungkin dengan adanya mobile banking sudah bisa menjangkau semua. Mungkin dengan teknologi ATM yang kita kenal saat ini nantinya akan menggantikan peran frontliner yang ada di bank. Dan nantinya mungkin kita tidak akan lagi menemukan marketing lagi karena mungkin nantinya ada customer get customer. Jadi yang suruh marketingin siapa? Customer. Supaya lebih efektif. Nah, menyampaikan promo, menyampaikan hal-hal yang baik jika disampaikan oleh teman dekat, maka prospek diterimanya ada kemungkinan lebih besar dibandingkan yang menyampaikan prospek itu adalah orang lain atau marketing yang tidak kita kenal. Nah, kita tidak tahu. Yang kita lakukan saat ini adalah bersiap-siap dan open-minded terhadap pertumbuhan teknologi di bidang perbankan secara khususnya. Baik, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan tambahan materi bagi kalian mengenai ilmu perbankan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas atensi yang kalian berikan selama mengikuti pembelajaran ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.